yang haus akan tumbal atau penghisap darah memiliki bom aktif yang masih ada di dasarnya 1,5 ton. Halo guys, terima kasih telah mengklik video ini dan saya harap kalian semua masih dalam keadaan baik-baik saja. Guys, beberapa minggu yang lalu kita sudah pernah membahas misteri yang ada di Aceh, tepatnya di Aceh Besar, mengenai jurang Senapit, area Senapit, di mana di area Senapit ini sering sekali terjadinya kecelakaan hingga banyak masyarakat di Aceh tersebut menyangkut pautkan dengan adanya makhluk astral yang telah menetap di area Senapit tersebut guys, hingga dianggap sangat angker oleh masyarakat di Aceh. Jadi guys, sedikit menyingkir di Aceh Besar, kita akan menuju ke Aceh Tengah. Guys, mengenai Aceh Tengah, saya sangat merekomendasikan buat kalian untuk berkunjung ke Aceh Tengah guys. Kenapa? Karena Aceh Tengah sendiri memiliki keindahan yang tidak terkalahkan, bahkan dijuluki negeri di atas awan. Dan guys, mengenai Aceh Tengah sendiri juga banyak sekali menawarkan keektosisannya tentang alam guys. Dan guys, buat kalian yang pecinta alam, tentu Aceh Tengah ini menjadi sebuah referensi buat kalian untuk menuju ke sana. Dan kalian akan menemukan keelokan perbedaan dari area yang lain dengan area yang ada di Aceh Tengah, di mana di sana ada sebuah danau dan dihimpit oleh penggunungan. Tentu ini akan menambahkan betapa indahnya alam yang ada di Aceh Tengah tersebut guys. Dan apalagi dengan secangkir kopi Aceh Gayo guys, sungguh ini akan sangat membuat hati kalian itu menjadi lebih rileks, lebih santai menikmati kehidupan yang penuh dengan tipu-tipu. Dan guys, dengan keindahan dan keelokan alamnya yang ditawarkan oleh Aceh Tengah Kabupaten Bener Meriah ini, tentu kalian tidak akan sanggup jika kalian pergi seorang diri. Kenapa? Karena kalian tidak akan sanggup melihat mereka yang sedang berdua menangis, membayangkan betapa kejamnya diri. Tentu saja tidak bisa kita pungkiri dengan keindahan Aceh Tengah, dengan keelokan alamnya yang ditawarkan, ini juga menyimpan sejuta misteri guys yang ada di Danau Laut Tawar salah satunya. Seumpama kita memandang seorang wanita yang cantik, yang elok, yang sempurna dari luar, tentu dia juga memiliki sedikit sifat yang memang tidak kita menyukainya guys. Ini realnya kehidupan dunia tipu-tipu. Oke guys, mengenai misteri yang ada di Danau Laut Tawar ini, dihuni diduga oleh makhluk yang bernama Lembide. Dan Lembide ini dikaitkan adalah si pemakan, si peminta tumbal yang ada di area Danau Laut Tawar tersebut guys. Jadi guys, saya sedikit ingin memberikan penerangan buat kalian tentang Lembide ini. Kalau di Aceh Tengah dikatakan Lembide, namun kalau di Aceh saya, seperti saya berasal dari Aceh Pidijaya, jadi masyarakat di Aceh Pidijaya itu lebih sering menyebutnya Balumbidi. Kalau di Aceh lain ada juga yang mengatakan Balumbili, namun sebenarnya ini hanya beda pengucapan, namun memiliki makhluk dan identitas makhluk yang sama. Jadi sama-sama hidup di air, makhluk itu hanya mengampung semacam tikar di air, dan saya sendiri pernah mengalaminya. Tapi bukan saya yang pernah mengalami, namun saya pernah melihat dengan dua belah mata telanjang, dimana ketika kami pergi berenang. Dan kalian ingin mengetahui mengapa sih sosok Lembide yang ada di Aceh Tengah ini dianggap sangat haus akan tumbal? Kita akan sama-sama kupas di Story Horror. Oke guys, seperti yang telah saya singgung sebelumnya, di mana sosok Lembide ini adalah sosok yang haus akan tumbal atau penghisap darah. Jadi dia memangsa mangsanya itu dengan menghisap darah. Mengapa tentang penghisap darah ini bisa muncul tentang sosok si Lembide ini?
Ini karena berdasarkan beberapa temuan terhadap beberapa kejadian yang pernah terjadi di area Danau Laut Tawar yang memiliki luas sekitar lebih kurang 5.000 hektar. Video ini bertahta di area yang ada air semacam sungai, semacam rawa-rawa ataupun danau. Ini sangat memungkinkan menjadi tempat bersimpuhnya si lembede ini guys, atau balung bili ataupun balung bidi, atau bisa juga kita bilang hantu gulung tikar, karena memang cara kerja daripada makhluk astral ini dengan cara menggulung tikar. Jadi dia itu semacam tikar yang terpampang di atas air, lebar di atas air. Jadi jikalau kita melihat itu, kita akan memiliki ketertarikan. Dia biasa menetap di area yang air yang berputar ataupun air yang sangat tenang. Dan area yang ada si sosok lembide ini, dia memiliki hawa yang berbeda guys. Jadi di atasnya itu dingin, di bawahnya itu panas. Jadi jikalau kita mendekat di area yang dia sedang membentang tikarnya, jikalau kita menyentuhnya ataupun datang ke area yang ada sosok si balung bidi hantu gulung tikar ini, kita akan digulungnya dan dibawa ke dasar air ataupun ke dasar danau ataupun dasar sungai guys. Jadi begitulah cara kerja daripada sosok si lembide ini. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi hingga dikaitkan dengan sosok si lembide ini yang pernah terjadi di Danau Laut Tawar, pernah terjadi kasus tahun 2012 dan 2013 kalau tidak salah ya. Pernah terjadinya kecelakaan, jadi sebuah boot yang memiliki penumpang itu tenggelam di Danau Laut Tawar itu, dan 4 orangnya itu tewas dan mereka ditemukan setelah 4 hari kejadian. Daripada jenazah ini ditemukannya adanya bekas gigitan, semacam gigitan makhluk gitu loh guys. Apakah itu hewan? Tapi banyak masyarakat di sana yang mengkaitkan kalau gigitan itu adalah gigitan daripada sosok si lembide yang menghisap darah. Ini dikaitkan karena ini bukan pertama kali jika mereka menemukan jenazah di Danau Laut Tawar itu pasti ada gigitan, semacam gigitan makhluk gitu loh guys. Tentu kita akan bertanya bagaimana sih sosok si lembede ini sangat kental di area Danau Laut Tawar itu dan di kalangan masyarakat Aceh Tengah tersebut guys. Jadi guys, sosok si lembede ini adalah jelmaan dari seorang tengku. Menurut cerita rakyat ataupun legenda yang sudah berkembang di kalangan masyarakat Aceh Tengah di area Danau Laut Tawar itu tentang sosok si lembede ini, jadi dikisahkan dahulu hidup seorang anak laki-laki dengan seorang ibunya, dan ibunya ini berstatus janda dan mereka tinggal di area Danau Laut Tawar tersebut guys. Jadi si anak laki-laki ini memiliki kebiasaan setelah maghrib dia pergi mengaji ke sebuah surau yang ada di area tersebut, dan dia belajar bersama seorang tengku. Jadi kata tengku ini guys, dia adalah orang yang membimbing kita dalam mengaji. Kalau misalnya di sekolah orang yang membimbing kita dalam belajar ilmu dunia, jadi tengku ini membimbing kita dalam ilmu akhirat. Jadi kata tengku ini kalau misalnya di tempat lain disebut ustadz atau kiai, jadi kalau di Aceh disebut tengku, yaitu orang yang membimbing kita dalam hal mengaji ataupun ilmu akhirat, begitulah guys. Dan kebiasaan anak laki-laki ini setelah maghrib dia pergi mengaji, dan ini menjadi rutinitas dia setiap hari. Setelah maghrib dia pergi mengaji ke sebuah surau dan diajari oleh seorang tengku. Dan seiring berjalannya waktu, si tengku guru mengajinya ini tahu kalau dia adalah seorang anak dari seorang janda. Seiring berjalannya waktu, si tengku ini diam-diam memiliki hasrat, ketertarikan atau kesukaannya terhadap si ibu dari si anak yang diajarinya mengaji. Dan si tengku ini memiliki kesulitan dalam hal mengungkapkan rasa ketertarikannya terhadap si ibu si anak ini guys. Jadi pada suatu ketika si tengku ini memberanikan tekadnya untuk mengungkapkan kecintaannya terhadap si janda ini guys. Si tengku ini pun mengungkap rasa ketertarikannya kepada si janda ini, si ibu si anak ini. Dan si ibu si anak ini tidak menanggapinya guys, bisa dibilang menolaknya kalau si ibu ini memang tidak ingin menikah lagi. Dan setelah mendengar ucapan dari si ibu si anak ini, si tengku ini tidak memiliki hasrat untuk mundur, untuk tidak mengejar lagi si ibu si anak ini guys. Ternyata hal itu berbanding terbalik. Bahkan si tengku ini memiliki hasrat untuk melakukan hal-hal yang semacam dukun gitu loh guys. Jadi pada suatu ketika si anak ini kembali melakukan rutinitas setiap hari dia mengaji setelah maghrib ke tempat tengku tersebut, dan tengku tersebut mengatakan sesuatu kepada si anak ini dengan mengatakan kepada si anak ini untuk mengambil rambut ibunya dan dibawa kepada si tengku ini guys. Dan dengan polosnya si anak ini pun pulang dan mengatakan semua apa yang dikatakan oleh tengku tersebut, kalau tengku yang tempat dia mengaji itu meminta rambut ibunya. Jadi ibunya ini memiliki hasrat dan rasa sayang yang sangat sayang pada anaknya, dan dia tidak ingin membuat anaknya ini kecewa.
Dan si ibunya ini pun mengiyakan. Walau si ibunya ini tahu kalau Tengku ini ingin melakukan hal-hal yang berbau dukun. Dan ibunya ini memiliki keresahan yang sangat mendalam tentang apa yang telah dipintakan oleh Tengkunya, karena dia memang tahu apa yang akan dilakukan oleh si Tengku ini. Dan keesokan harinya ada tetangga yang melakukan hajatan, dan tetangga ini memotong kerbau guys. Dan kulit kerbau dan beserta ekornya itu dijemur di terik matahari. Dan ketika si janda ini melihat ada tetangganya yang memotong kerbau dan sedang menjemurnya di terik matahari, diam-diam ibu si anak ini pergi dan mencabut rambut yang ada di ekor kerbau itu dan diberikan kepada anaknya untuk diberikan kepada si Tengku tersebut guys. Dan anak laki-lakinya ini pun melakukan rutinitas setiap setelah maghrib dan pergi mengaji, dan diberikanlah dan rambut yang diberikan oleh ibunya ini kepada si Tengku ini. Dan si Tengkunya ini tentu sangat gembira dengan apa yang telah diberikan oleh anak daripada si janda ini. Jadi dia sangat senang dan dia merasa kalau keinginannya itu sebentar lagi akan terpenuhi. Dan si Tengku ini pun melakukan aksi selanjutnya setelah diberikan rambut oleh si anak ini, dan dia pun melakukan aksi semacam dukun untuk menjampi-jampi, untuk mengguna-guna ibu si anak ini guys, untuk datang kepada si Tengku ini. Dan setelah dilakukan proses tersebut, dan yang anehnya betapa kaget si Tengku ini karena yang datang bukanlah si ibu si anak ini guys, malah semacam tikar yang terpampang, namun itu adalah kulit kerbau. Dan hal ini membuat Tengku sangat kaget dan dia pun lari terbirit-birit hingga dia terjatuh ke dalam danau laut tawar. Dan kulit kerbau yang dipanggilnya dengan menggunakan jampi-jampi membungkus si Tengku ini dan dibawa ke dasar laut guys. Jadi banyak masyarakat di sana yang mengkaitkan kalau sosok si Lembide ini adalah sosok si Tengku ini yang telah menjadi si Lembide yang ada di danau laut tawar itu guys. Jadi itulah guys mengapa sosok si Lembide ini sering disangkut pautkan menjadi si penghuni daripada danau laut tawar tersebut guys. Dan guys, mengenai danau laut tawar tidak hanya itu, ternyata di danau laut tawar ini juga menyimpan bom-bom atom, bom-bom yang masih aktif di dasarnya guys. Lantas bagaimana sih kok bisa ada bom di dasar danau laut tawar itu? Jadi guys, dulu pada masa penjajahan Belanda yang menetap di daerah Aceh, jadi pasukan Belanda ini mengalami kekalahan dalam peperangan dan masuknya tentara Jepang dari daerah pesisir, dan Belanda pun lari ke daerah pendalaman yang ada di area Aceh tersebut guys. Dari pelarian si Belanda ini tersebut, mereka membuang alat-alat ataupun alat-alat militernya semacam speedboat dan bom-bom yang mereka bawa, dan mereka melemparnya ke dasar danau laut tawar tersebut guys. Dari beberapa sumber dikatakan kalau kekalahan tentara penjajahan Belanda yang terjadi di tahun antara 1940, 41, 42, di mana Belanda mengalami kemunduran ataupun kekalahan dalam peperangan dan masuknya tentara Jepang, dan mereka pun melemparkan bom-bom atomnya, speedboat dan alat-alat militer mereka ke dasar danau laut tawar ini guys. Dan dari beberapa sumber juga dikatakan memang pernah dilakukan proses pengangkatan bom-bom atom yang ada di area danau laut tawar itu, dan ada yang telah berhasil diangkat oleh para penyelam danau laut tawar itu untuk mengambil bom-bom atom yang ada di dasar danau laut tawar tersebut guys. Dan masih ada satu bom atom yang diperkirakan 1,5 ton yang memang sangat sulit untuk diangkat guys. Dan dikatakan juga kalau bom atom yang ada di danau dasar laut tawar ini masih aktif guys. Dari beberapa proses yang telah dilakukan oleh para penyelam untuk melakukan pengangkatan terhadap bom-bom atom yang ada di dasar danau laut tawar itu, mereka mengatakan sangat kesulitan mengangkat bom atom yang ada di dasar danau laut tawar tersebut guys. Padahal dasarnya itu hanya 18 meter, namun mereka mengatakan karena adanya karang yang sangat besar dan adanya lumpur yang sangat tebal di area bom atom tersebut guys. Jadi ini menjadi satu keanehan karena tempat jatuhnya bom atom tersebut adalah tempat keluar masuknya air ke danau laut tawar tersebut guys. Seharusnya tempat di area itu menjadi tempat yang bersih karena adanya jalur luar masuk air guys, berarti bersih dong. Tapi ini malah menjadi lumpur yang sangat tebal di area bom atom tersebut guys. Dan guys, masyarakat di sana sering mengkaitkan sulitnya mengambil bom atom yang 1,5 ton yang ada di dasar danau laut tawar itu disangkut pautkan dengan sosok si Lembide yang mempersulit untuk mengambil bom atom yang ada di dasar danau laut tawar tersebut guys. Dan guys, mengenai bom atom yang ada di area danau laut tawar tersebut ini menjadi keresahan bagi masyarakat yang ada di area danau laut tawar tersebut guys. Ini wajar aja sih guys, karena 1,5 ton loh guys bomnya kalau seandainya meledak ini. Dan guys, itulah sosok si Lembide, yaitu sosok si penghuni danau laut tawar yang ada di Aceh Tengah.
Dan Danau Laut Tawar sendiri memiliki bom aktif yang masih ada di dasarnya 1,5 ton. Dan apa sih pendapat kalian tentang hal ini? Dan apa sih pendapat kalian tentang sosok si Lembide dikaitkan oleh masyarakat di sana telah mempersulit pengambilan bom atom yang ada di dasar Danau Laut Tawar tersebut, guys? Jangan lupa komen di bawah apa pendapat kalian. Dan guys, mengenai cerita pribadi saya tentang Lembide, kalau di Aceh saya disebut Balumbidi, tempat tinggal saya itu dekat dengan perbukitan dan dekat juga dengan laut, atau kalau dengan laut sih lumayan jauh, namun ada aliran-aliran yang mengarah ke laut gitu loh guys, semacam jambak ikan. Jadi kami waktu kecil itu sering pergi berenang ke area-area sungai tersebut, air asin itu. Jadi ibu kami itu sering mengatakan dalam bahasa Aceh, "Bek ada dalam keruang nya icok le Balumbidi." Nyan sering gekun. Jangan pergi ke sungai, nanti diambil sama Balumbidi. Itulah kata orang tua kami waktu kami kecil. Jadi mereka sangat melarang kami untuk pergi ke sungai, apalagi dikala air pasang, guys. Dan apakah benar kalau Balumbidi ini memang suka dengan tumbal? Tentu saja saya sendiri akan mengiyakan. Kenapa? Karena kawan saya sendiri pernah meninggal memang dikaitkan dengan Balumbidi ini, guys. Jadi ketika air pasang kami pergi bermain dan berenang di sungai-sungai. Jadi si korban ini berenang di area yang dangkal, namun entah kenapa dia sedikit demi sedikit dia datang ke area yang lumayan dalam, hingga hal tersebut membuat dia menghembuskan nafas terakhir. Jadi ini real kisah nyata, hingga si kawan itu menghembuskan nafas terakhir. Jadi kalau kawan-kawan saya yang ada di Aceh yang seperjuangan dengan saya pasti tahulah tentang si korban ini. Jadi guys, biasanya di area kampung saya itu kalau ketika berenang anak-anak kecil itu kalau 1 tahun satu, namun kalau dalam setahun berselang setahun itu pasti ada satu. Namun misalnya setelah tahun ini terjadi, dalam 3 tahun ini tidak pernah terjadi orang meninggal karena Balumbidi ini. Kalau memang setelah pernah terjadi korban dan belum pernah terjadinya lagi, airnya itu dan hawa ketika kita berada di area pernah terjadinya kasus Balumbidi ini, area tersebut akan memiliki hawa yang sangat berbeda, guys. Bisa ketenangan air itu sangat berbeda, dan warna daripada air itu sangat berbeda. Jadi begitulah guys, itu real kisah nyata daripada saya, dan karena memang saya sendiri pernah mengalami hal tersebut. Apa sih pendapat kalian tentang kasus Lembide Balumbidi ini? Jangan lupa komen di bawah, dan semoga saja warga-warga di kampung saya tidak pernah terjadi lagi kasus Balumbidi. Kalian dengarkan apa yang telah dinasehati oleh orang tua kalian. Kalau memang ingin pergi berenang dan bersenang-senang dengan bermain air, selalulah dalam pengawasan orang tua. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe.